Sebelumnya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hindun Rahmawati, saya dari kelompok 3. Di sini untuk materi saya yaitu pendekatan referensial dan representasi mental. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu untuk pengertian semantik menurut para ahli. Di sini saya mengambil semantik dari Ronnie Kahn pada tahun 1994 yang menyatakan semantic is the study of meaning and linguistic semantic is study of meaning as expressed by the word, pieces and sentence of human language, yaitu pandangan yang dikemukakan oleh Kahn tersebut lebih menekankan semantik sebagai objek kajian yang berkaitan dengan ilmu makna dan ilmu bahasa dalam hubungannya dengan makna kata, frasa, serta kalimat. Jadi, di sini Ronnie Kahn menjelaskan untuk semantik sendiri lebih menekankan kepada objek kajiannya yang berkaitan dengan ilmu makna dan ilmu bahasa, serta yang hubungannya dengan makna kata, frasa, serta kalimat. Sudah jelas untuk mengenai semantik menurut para ahli. Jangan lupa saya mengambil oleh Ronnie Kahn pada tahun 1994. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai representasi pendekatan referensial dan representasi mental. Lanjut ke poin yang kedua dari pembagian saya, yaitu pendekatan referensial. Ada 3 fungsi bahasa yang relevan diangkat sebagai pijakan awal pembahasan masalah. Yang pertama pendekatan referensial, yang kedua pendekatan ideasional, serta pendekatan behavioral. Fungsi bahasa sebagai wakil realitas yang menyertai sebagai proses berpikir manusia secara individual, sebagai media yang dalam mengolah pesan dan menerima informasi, serta sebagai faktor sosial yang mampu menciptakan berbagai bentuk komunikasi. Apabila fungsi pertama menjadi pijakan awal pendekatan referensial, fungsi kedua menjadi dasar kajian pendekatan ideasional. Makna fungsi ketiga adalah pusat pandang dari pendekatan behavioral. Jadi fungsi dari pendekatan referensial yaitu wakil realitas yang menyertai sebagai proses berpikir manusia secara individual. Dalam pendekatan referensial, makna diartikan sebagai label yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjukkan dunia luar. Sebagai label atau julukan, makna itu hadir karena adanya kesadaran, pengamatan terhadap fakta, dan penarikan kesimpulan yang keseluruhannya berlangsung secara subjektif. Terdapat julukan simbolik dalam kesadaran individual itu lebih lanjut memungkinkan manusia untuk menyusun dan mengembangkan skema konsep. Kata pohon misalnya, berdasarkan kesadaran, pengamatan, dan penarikan kesimpulan bukan hanya menunjukkan jenis-jenis tumbuhan, melainkan memperoleh julukan sebagai ciptaan, hidup, fana, sehingga pohon dalam baris puisi Gunawan Muhammad disebutnya berbagai dingin di luar jendela, atau mengekalkan yang esok yang mungkin tak ada. Jadi langsung saja untuk pendekatan referensial atau realisme ini, yang pertama adalah bahasa berfungsi sebagai wakil realitas. Sudah dijelaskan sedikit oleh saya. Terus yang kedua, wakil realitas itu menyertai proses berpikir manusia secara individual. Yang ketiga, berpusat pada pengolahan makna sesuai realitas secara benar, adanya kesadaran pengamatan terhadap fakta, dan penarikan kesimpulan secara subjektif. Jadi untuk penarikan faktanya berdasarkan subjektif. Terus yang kelima, makna merupakan julukan atau label yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjukkan dunia luar. Yang terakhir, membedakan makna dasar denotatif dari makna
tambahan atau konotatif. Jadi kesadaran pengamatan dan penarikan kesimpulan dari pemberian julukan dan pemaknaan tersebut berlangsung melalui bahasa. Akan tetapi berbeda dengan bahasa keseharian, bahasa yang digunakan di situ adalah bahasa perseorangan atau private language. Ya, dengan demikian makna dalam skema konsep dapat merambah ke dunia absurd yang mempribadi dan terasing dari komunikasi keseharian. Lanjut poin yang terakhir pembagian saya, yaitu representasi mental. Kita harus tahu mengenai makna representasi mental terlebih dahulu, yaitu cerminan atau mencerminkan hal yang direpresentasikan. Kesan mental berlangsung di sebagian besar modalitas sensorik. Representasi mental atau representasi kognitif dalam filsafat pikiran psikologi kognitif, ilmu saraf dan ilmu kognitif adalah simbol kognitif internal hipotesis yang mewakili realitas eksternal atau proses mental yang menggunakan simbol tersebut. Sistem formal untuk membuat entitas atau jenis informasi tertentu secara eksplisit bersama dengan spesifikasi tentang bagaimana sistem melakukan ini. Representasi mental adalah gambaran mental dari hal-hal yang sebenarnya tidak ada pada indera. Dalam filsafat kontemporer, khususnya di bidang metafisika seperti filsafat pikiran dan ontologi, representasi mental adalah salah satu cara yang berlaku untuk menjelaskan dan menggambarkan sifat, gagasan, dan konsep. Representasi mental atau citra mental memungkinkan mewakili hal-hal yang belum pernah dialami serta hal-hal yang tidak ada. Pikirkan diri Anda bepergian ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya atau memiliki lengan ketiga. Hal-hal ini tidak pernah terjadi atau tidak mungkin dan tidak ada. Namun otak dan citra mental kita memungkinkan kita untuk membayangkannya. Jadi misal kita mau bepergian ya, terus sebelumnya kita juga tidak pernah berpikir kita akan mengunjunginya, tapi kita pasti dalam otak kita atau citra kita akan memikirkannya atau membayangkannya. Meskipun pencitraan visual lebih mungkin untuk diingat, pencitraan mental dapat dilibatkan representasi dalam salah satu modalitas sensorik seperti pendengaran, penciuman, atau rasa. Representasi mental juga memungkinkan orang untuk mengalami hal-hal tepat di depannya, meskipun proses bagaimana otak menginterpretasikan konten representasional masih diperdebatkan. Kata representasi digunakan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan ilmiah maupun non-ilmiah. Maka dari itu maknanya sering menimbulkan ambiguitas. Jadi tadi juga ada beberapa makna yang saya sudah sebutkan. Untuk memperjelas pengertian dasarnya secara general, melalui tradisi filosofi, representasi memiliki 4 arti esensial, yaitu 1. Segala keadaan mental dengan konten kognitif atau imajinasi dalam arti luas. Yang kedua, memori atau ingatan atau imajinasi dalam arti sempit. Yang ketiga, segala presentasi struktur seperti gambar, simbol, dan tanda. Yang keempat atau yang terakhir yaitu substitusi dari sesuatu. Jadi representasi mental itu bisa terjadi jika kita tergantung dari kitanya ya. Yang sudah saya jelaskan tadi atau yang sudah saya contohkan tadi, misalkan kita mau bepergian, sebelumnya kita tidak akan memikirkan kita mau berkunjung kemana, cuman kita sudah membayangkannya, sudah membayangkan sebelumnya. Terima kasih.